Aku tidak pernah menyangka, sebuah paket kecil seharga Rp5.000 bisa menjadi awal dari mimpi buruk terpanjang dalam hidupku. Hari itu tanganku gemetar bukan karena uangnya, tapi karena tatapan suamiku yang berubah. Satu tamparan membuat segalanya runtuh, dan di sudut ruangan anakku menangis histeris sambil memanggil namaku. Sejak saat itu aku sadar, ini bukan lagi tentang aku, tapi tentang apakah aku sanggup menyelamatkan anakku sebelum semuanya terlambat. Dan keputusan yang kuambil setelah hari itu mengubah hidup kami selamanya, dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Halo semuanya, terima kasih sudah hadir dan mau meluangkan waktu mendengarkan cerita ini. Sebelum aku mulai, aku ingin tahu kalian sedang menonton dari mana. Tuliskan di kolom komentar ya. Dan kalau cerita seperti ini pernah atau masih ada di sekitar kalian, jangan lupa tekan like agar semakin banyak orang yang sadar. Share ke orang terdekat supaya tidak ada lagi yang merasa sendirian. Dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak sore itu tanpa jeda. Rintiknya memukul atap seng rumah kontrakan kecil kami yang sudah lama bocor di beberapa sudut. Air menetes perlahan ke ember plastik yang sengaja kutaruh di ruang tamu. Suara tetesannya seolah ikut menghitung sisa kesabaranku yang kian menipis hari demi hari. Namaku Rahayu, usia 32 tahun, ibu dari satu anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Arga, dan istri dari seorang pria bernama Bagas yang dulu ku kenal sebagai sosok hangat, perhatian, dan penuh janji manis, sebelum pernikahan mengubah segalanya menjadi luka yang terus dipendam. Pagi itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, menanak nasi sisa semalam, menggoreng telur 1 butir yang harus kubagi 2 agar cukup untuk Arga dan Bagas. Sementara aku memilih minum teh hangat saja agar perut ini tidak terlalu protes. Bagas masih terlelap di kamar. Ponselnya tergeletak di samping bantal. Layar mati tapi notifikasi pesan semalam masih terbayang di kepalaku. Aku tidak berani membukanya lagi, karena setiap kali aku tahu isi dunia kecilnya, hatiku selalu pulang dalam keadaan robek. Sekitar pukul 9 pagi, ketika Arga sedang menggambar di lantai dengan pensil warna yang sudah pendek-pendek, suara motor berhenti di depan rumah, diikuti ketukan pelan di pintu. Aku berdiri dan membuka pintu. Seorang kurir berdiri sambil memegang paket kecil berwarna coklat. Ukurannya tidak lebih besar dari telapak tanganku. Ini paket atas nama Bagas, katanya singkat. Aku mengangguk, menandatangani dengan pulpen yang tintanya hampir habis, lalu menerima paket itu, terasa ringan sekali, bahkan nyaris seperti tidak berisi apa-apa. Saat itu aku tidak berpikir macam-macam, kupikir mungkin pesanan kecil, aksesoris ponsel, atau barang murah lain yang sering ia beli tanpa bertanya padaku. Aku hanya meletakkan paket itu di atas meja kayu di ruang tamu dan kembali menemani Arga. Sekitar 1 jam kemudian, Bagas bangun dengan wajah masam, rambutnya acak-acakan, matanya merah karena kurang tidur. Ia langsung menuju kamar mandi tanpa menyapaku atau Arga. Suara pintu dibanting cukup keras hingga membuat Arga berhenti menggambar dan menatapku dengan mata bertanya. Tidak apa-apa, nak. Aku berusaha tersenyum sambil mengelus kepalanya. Setelah mandi, Bagas keluar dan duduk di ruang tamu. Matanya langsung tertuju pada paket kecil di atas meja. Ekspresinya berubah seketika, seperti ada api yang tiba-tiba menyala di balik tatapannya. Ini paket apa? Tanyanya dengan nada dingin. Paket dari kurir, jawabku singkat, atas nama kamu. Bagas meraih paket itu, membukanya dengan kasar, plastik sobek, isinya hanya sebuah kabel kecil dan nota pembelian yang terlipat. Ia mengambil nota itu dan membacanya. Alisnya mengerut semakin dalam. Ini cuma 5.000, katanya dengan suara meninggi. Aku terdiam, tidak mengerti maksud pertanyaannya. Iya, mungkin ongkirnya promo, jawabku hati-hati. Bagas berdiri tiba-tiba. Kursi plastik di belakangnya terdorong hingga hampir jatuh, matanya menatapku tajam. 5.000 kamu permasalahkan, katanya sambil mengangkat nota itu. Aku menggeleng cepat.
Aku tidak mempermasalahkan apa-apa, aku cuma terima paketnya. Kamu kira uang gampang dicari? Hah, suaranya makin keras. Arga yang sejak tadi diam mulai mendekat, memegang ujung bajuku, matanya membesar ketakutan. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan suasana. Aku tidak tahu ini paket apa, dan harganya juga bukan aku yang beli. Bagas tertawa sinis, tawa yang tidak pernah kudengar sebelumnya, tawa yang membuat dadaku sesak. Kamu selalu begitu, pura-pura tidak tahu, katanya sambil melangkah mendekat. Aku mundur satu langkah, punggungku hampir menyentuh dinding. Arga kini memeluk kakiku, tangannya gemetar. Bagas mengangkat tangannya, aku refleks menutup wajah, dan saat itu tamparan mendarat di pipi kiriku, keras, membuat kepalaku terhempas ke samping, telingaku berdenging, dunia terasa berputar. Arga berteriak memanggilku, suaranya pecah oleh tangis. Aku jatuh terduduk, pipiku panas, air mataku langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena sakit, tapi karena rasa hina yang kembali kurasakan. Bagas belum berhenti, ia menarik lenganku, mengangkatku dengan kasar. Kamu selalu bikin aku emosi, hanya gara-gara paket receh begini. Aku berusaha berdiri, kakiku gemetar. Aku mohon, jangan di depan anak, kataku terbata. Arga menangis semakin keras, memeluk kakiku sambil berteriak, jangan pukul ibu. Teriakan itu seharusnya cukup untuk menghentikan siapapun, tapi tidak bagi Bagas. Ia justru mendorongku hingga aku jatuh lagi. Kali ini punggungku menghantam lantai, nyeri menjalar hingga ke tulang belakang. Arga terduduk di lantai, menangis histeris, wajah kecilnya memerah, matanya basah, tangannya mencoba meraih tanganku. Aku merangkak mendekatinya, memeluknya erat, tubuhku gemetar, air mata membasahi rambutnya. Bagas menghela napas kasar, lalu mengambil jaketnya, keluar rumah sambil membanting pintu. Suara pintu itu menutup seperti penutup dari sisa harapanku. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut merayakan kekacauan di dalam rumah kecil ini. Aku memeluk Arga lama sekali, hingga tangisnya perlahan mereda, tapi tubuhnya masih sesenggukan. Sesekali ia menatap wajahku yang mulai memerah dan membengkak. Ibu sakit? Tanyanya pelan. Aku menggeleng, meski pipiku berdenyut hebat. Tidak apa-apa, ibu kuat. Tapi di dalam hatiku, aku tahu kebohongan itu mulai menumpuk, bukan hanya untuk Arga, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku menatap ruangan ini, dinding kusam, lantai dingin, ember penadah air hujan, dan paket Rp5.000 yang kini tergeletak robek di lantai, benda kecil yang menjadi saksi awal dari luka besar yang mungkin belum akan berakhir hari ini. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus bertahan, dan berapa banyak air mata lagi yang harus disaksikan oleh anakku sendiri. Malam itu hujan akhirnya berhenti, tapi dingin yang tertinggal justru terasa lebih menusuk dari sebelumnya. Aku duduk di sudut kamar sambil mengompres pipi dengan kain basah. Rasa perihnya masih terasa jelas, setiap kali aku menggerakkan rahang, nyeri menjalar hingga ke telinga. Arga sudah tertidur di sampingku, matanya sembab, bekas tangisnya belum sepenuhnya hilang. Tangannya masih menggenggam ujung bajuku, seolah takut aku menghilang jika ia melepasnya. Napasnya belum sepenuhnya teratur, sesekali ia tersentak kecil dalam tidurnya. Aku menatap wajah anakku lama sekali, hatiku hancur melihat ketakutan yang seharusnya belum pantas ia rasakan di usia sekecil ini. Aku bertanya dalam hati, dosa apa yang telah kulakukan sampai harus menyeret anakku ke dalam neraka kecil bernama rumah tangga ini. Pukul 10 malam, suara motor Bagas terdengar kembali. Aku langsung menegakkan tubuh, jantungku berdetak kencang, naluriku berteriak agar aku bersiap. Pintu dibuka, langkah kakinya berat, aroma alkohol samar tercium ketika ia masuk kamar. Kamu masih bangun, katanya datar. Aku mengangguk pelan, tidak berani menatap wajahnya. Ia menatap pipiku yang masih membengkak, lalu tertawa kecil,
tawa yang dingin dan menusuk. Masih sakit, katanya, seolah itu lelucon. Aku memilih diam. Kata-kata selalu menjadi pemicu amarahnya. Aku belajar itu dari puluhan pertengkaran sebelumnya. Bagas merebahkan tubuh di kasur, membelakangi kami. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Seolah apa yang terjadi sore tadi hanyalah angin lalu. Sementara bagiku, itu adalah luka baru yang tertanam dalam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatku terlonjak, pikiranku berputar. Teringat kembali tamparan itu, dorongan itu, tangis Arga yang memanggilku dengan suara putus asa. Keesokan paginya aku bangun lebih awal dari biasanya. Pipiku masih memerah. Aku mencoba menutupinya dengan bedak tipis. Meski tahu hasilnya sia-sia, Arga bangun dan menatapku dengan cemas. "Ibu jangan marah sama ayah lagi ya," katanya pelan. Kalimat itu menusukku lebih dalam dari tamparan kemarin. Anakku mengira semua ini salahku. "Ibu tidak marah, Nak," jawabku sambil tersenyum palsu. "Ayo sarapan." Di dapur, aku mengaduk bubur instan. 1 bungkus ku bagi 2. Aku sadar stok beras hampir habis, tapi aku tidak berani membahas soal uang lagi. 5.000 rupiah saja bisa menjadi alasan kekerasan, apalagi kebutuhan rumah tangga. Bagas keluar kamar, wajahnya kembali datar seperti biasa. Ia makan tanpa berkata apa-apa, lalu bersiap berangkat kerja. Sebelum keluar, ia menoleh padaku. "Jangan bikin aku emosi lagi," katanya singkat. Aku mengangguk, seperti selalu. Hari itu aku mengantar Arga ke sekolah dengan langkah gontai. Ibu-ibu lain menyapaku, tapi aku hanya membalas dengan senyum tipis. Salah satu dari mereka menatap pipiku agak lama. "Kenapa pipimu?" "Yu," katanya. Aku tersenyum canggung. "Alergi," jawabku cepat. Kebohongan itu keluar begitu saja. Padahal dadaku sesak, rasanya ingin berteriak, tapi lidahku keluh, rasa malu dan takut menahanku. Sepulang dari sekolah, aku mampir ke warung kecil depan gang, membeli mie instan pakai sisa uang yang kusimpan diam-diam di dompet kecilku, uang receh yang kukumpulkan dari sisa belanja harian. Setiap koin terasa seperti harapan kecil untuk bertahan. Siang itu, Bagas pulang lebih cepat dari biasanya, wajahnya kembali masam, ia melempar tas ke lantai. "Kamu masak apa?" tanyanya. "Mie instan," jawabku jujur. Ia mendengus. "Kamu tahu aku capek, masanya cuma mie." Aku menunduk. "Uangnya belum ada, Mas." Kata-kata itu baru saja keluar, dan aku langsung menyesalinya. Bagas berdiri, mendekat, tangannya mengepal, matanya merah. "Jadi kamu nyalahin aku lagi?" katanya keras. Aku mundur. "Tidak, aku cuma bilang kondisi." Sebelum aku selesai bicara, tangannya mendorong bahuku, tubuhku terhuyung ke belakang, punggungku kembali membentur dinding, rasa sakitnya membuatku meringis. Arga yang baru pulang dari sekolah berdiri di ambang pintu, tasnya terjatuh, matanya membesar melihatku terhantam. "Ayah, jangan!" teriaknya sambil menangis. Bagas menoleh, wajahnya berubah, tapi bukan karena menyesal, melainkan kesal. "Masuk kamar," bentaknya. Arga gemetar, tapi tidak bergerak. Ia justru berlari ke arahku, memeluk pinggangku erat. Aku menangis. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena rasa bersalah yang terus menumpuk. Bagas menendang kursi di dekatnya, lalu keluar rumah lagi, meninggalkan kami dalam ketakutan yang belum sempat reda. Aku terduduk di lantai, memeluk Arga, napasku tersengal, tubuhku lemas. "Ibu, aku takut," katanya terisak. Aku mengusap rambutnya. "Aku juga takut, Nak, tapi ibu di sini." Kalimat itu terasa hampa, karena aku sendiri tidak tahu sampai kapan aku bisa melindunginya. Sore itu, aku menerima pesan dari ibuku di kampung, menanyakan kabar. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku ingin jujur, ingin menceritakan semua, tapi jarakku jauh, dan aku takut masalah ini justru semakin besar. Aku hanya membalas singkat,
Kami baik-baik saja. Malam kembali datang, dan bersamanya, rasa cemas yang semakin tebal. Aku sadar, kekerasan ini bukan lagi kejadian sekali dua kali. Ini sudah menjadi pola, dan aku berada di tengah lingkaran yang semakin menyesakkan. Paket 5.000 itu mungkin hanya pemicu kecil, tapi amarah Bagas berasal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak pernah mau ia hadapi, dan aku serta anakku menjadi pelampiasannya. Di tahap ini, aku mulai sadar, luka ini tidak bisa terus disembunyikan, dan jika aku terus diam, maka yang akan hancur bukan hanya diriku, tapi juga masa depan Arga. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lambat, seolah waktu sengaja memperpanjang penderitaan kami. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan was-was, menunggu suasana hati Bagas seperti menunggu cuaca buruk yang bisa datang kapan saja tanpa tanda. Pipiku memang sudah tidak terlalu bengkak, tapi bekasnya masih ada. Warna samar yang selalu mengingatkanku pada rasa sakit itu. Lebih dari itu, rasa nyeri di dada dan ketakutan di kepalaku jauh lebih sulit dihilangkan. Arga berubah. Itu yang paling menyakitkan untuk kusadari. Ia menjadi lebih pendiam, tidak lagi berlarian atau tertawa keras seperti dulu. Di sekolah, gurunya sempat menelponku. Katanya Arga sering melamun dan mudah terkejut jika mendengar suara keras. Aku meminta maaf berkali-kali pada guru itu, meski aku tahu masalahnya bukan di sekolah, tapi di rumah, di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi seorang anak. Suatu sore, ketika aku sedang mencuci baju di kamar mandi belakang, suara pecahan terdengar dari ruang tamu. Aku berlari keluar dan melihat piring pecah di lantai. Bagas berdiri dengan wajah tegang, napasnya berat. "Kamu taruh di mana kunci motor?" katanya. Aku mencoba mengingat, mungkin di atas lemari, Mas. Ia mengumpat, lalu menendang pecahan piring hingga berserakan lebih jauh. Arga yang sedang duduk di sudut ruangan langsung menutup telinganya. Aku menahan napas. Setiap gerakan Bagas membuat tubuhku refleks menegang. Ia akhirnya menemukan kunci itu sendiri. Tapi bukan kelegaan yang datang, melainkan amarah baru. "Lain kali jangan bikin aku nyari-nyari," katanya sambil menatapku tajam. Aku mengangguk, seperti boneka yang hanya bisa mengiyakan. Malamnya, aku mendengar Arga berbicara dalam tidurnya. Suaranya kecil dan terputus. "Ibu jangan." Aku terbangun dan memeluknya. Air mataku jatuh membasahi bantal. Anak sekecil itu membawa beban yang seharusnya tidak pernah ia pikul. Aku mulai berpikir untuk pergi. Pikiran itu muncul pelan-pelan, tapi terus menguat, pergi ke rumah ibu di kampung, menyelamatkan Arga, menyelamatkan diriku sendiri. Tapi setiap kali aku memikirkan itu, rasa takut langsung menekan. Aku tidak punya uang banyak, aku tidak bekerja, semua kebutuhan tergantung pada Bagas, dan yang paling menakutkan, aku tidak tahu bagaimana reaksi Bagas jika ia tahu aku ingin pergi. Suatu siang, tetangga sebelah, Bu Sari, datang meminjam gula. Ia menatapku lama, seolah melihat sesuatu yang selama ini kusimpan rapat. "Yu, kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Aku hampir mengatakan tidak, hampir saja, tapi lidahku kembali terkunci. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Namun sebelum ia pergi, ia berkata lirih, "Kalau butuh apa-apa, bilang saja." Kalimat sederhana itu membuatku menangis setelah pintu tertutup, karena untuk pertama kalinya, ada orang yang seolah benar-benar melihatku. Tekanan semakin terasa ketika Bagas mulai mengatur hal-hal kecil, cara aku berpakaian, cara aku berbicara dengan tetangga, bahkan jam aku keluar rumah, semua menjadi alasan untuk marah. "Jangan sok ramah sama orang," katanya suatu malam, "nanti kamu bikin malu aku." Aku tidak membalas, tapi di dalam hatiku, ruang gerakku semakin sempit. Suatu hari, Bagas pulang dengan wajah sangat muram. Ia duduk lama di ruang tamu tanpa bicara. Arga yang biasanya langsung mendekat, kini memilih bersembunyi di kamar. Aku menyuguhkan teh, tanganku gemetar. Bagas menepis gelas itu hingga teh tumpah ke lantai. "Aku tidak butuh ini," katanya keras. Aku tersentak,
air panas mengenai kakiku. Rasa perih membuatku meringis, tapi aku menahan suara. Kenapa kamu selalu bikin aku tambah emosi? Lanjutnya. Aku berdiri terpaku, air mata menggenang, aku tidak melakukan apa-apa. Bagas berdiri dan mendekat. Jaraknya begitu dekat hingga aku bisa mencium napasnya. Matanya menatapku seperti orang asing. Kamu harus tahu posisi kamu, katanya dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Kalimat itu terngiang lama di kepalaku. Posisi kamu, seolah aku tidak punya hak apapun selain menuruti. Malam itu, aku mengambil keputusan kecil. Diam-diam aku menghubungi ibuku. Tanganku gemetar saat menekan nomor itu. Begitu suara ibu terdengar, pertahananku runtuh. "Yu, kamu kenapa?" Suara ibu langsung panik. Aku menangis terisak, tidak menceritakan semuanya, tapi cukup untuk membuat ibu mengerti bahwa aku tidak baik-baik saja. "Pulang saja kalau memang tidak kuat," kata ibu dengan suara bergetar. Kalimat itu seperti tali yang dilemparkan pada orang yang hampir tenggelam, tapi sekaligus membuatku sadar, keputusan ini akan mengubah segalanya. Setelah menutup telepon, aku duduk lama di kamar, menatap Arga yang sedang tidur. Wajahnya terlihat polos dan lelah. Aku mengusap rambutnya dan berjanji dalam hati, aku harus melindunginya, apapun risikonya. Namun janji itu diuji keesokan harinya, ketika Bagas menemukan ponselku dan membaca pesan dari ibu, wajahnya berubah merah padam. "Kamu ngadu ke orang tua kamu," teriaknya. Aku membeku, jantungku seperti berhenti berdetak. "Aku cuma bilang aku kangen," jawabku lirih. Bagas tertawa sinis. "Kangen atau ngeluh, hah?" Ia melempar ponselku ke lantai. Suara benturannya keras. Arga kembali menangis di kamar. "Kalau kamu berani macem-macem, kamu tahu akibatnya," katanya sambil menunjuk wajahku. Aku menunduk, seluruh tubuhku gemetar. Ancaman itu jelas, dan aku tahu, aku berada di persimpangan yang berbahaya. Tahap ini bukan hanya tentang luka fisik atau bentakan, tapi tentang tekanan yang perlahan menghancurkan keberanian, dan pilihan yang semakin menakutkan, bertahan dan hancur perlahan, atau pergi dengan risiko yang tidak kalah besar. Pagi itu udara terasa berat, bukan karena panas atau hujan, tapi karena firasat buruk yang sejak bangun tidur sudah menekan dadaku. Bagas belum berangkat kerja, ia duduk di ruang tamu sejak subuh, merokok satu batang demi satu batang. Abu rokok menumpuk di asbak tanpa ia pedulikan. Aku menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar, setiap suara kecil membuatku menoleh. Arga masih tidur di kamar. Aku berharap ia bisa tidur lebih lama, jauh dari suasana mencekam ini. Bagas menatapku dari kejauhan, tatapannya kosong tapi tajam, seperti menunggu kesalahan sekecil apapun. "Kamu kemana saja kemarin sore?" tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. "Ke warung, beli sayur," jawabku jujur. "Sama siapa?" lanjutnya. "Sama Arga, Mas." Ia berdiri, melangkah mendekat. "Kamu jangan bohong sama aku." Aku menggeleng cepat. Aku tidak bohong. Tangan Bagas tiba-tiba menarik lenganku kuat-kuat. Aku meringis. "Sakit, Mas, lepaskan." "Kamu pikir aku bodoh?" katanya dengan suara meninggi. Aku mencoba melepaskan diri, tapi tenaganya jauh lebih kuat. Tubuhku terhuyung, punggungku menghantam lemari, suara benturannya keras, membuat Arga terbangun dan keluar kamar dengan wajah panik. "Ayah, jangan!" teriak Arga sambil menangis. Bagas menoleh, matanya merah, "Masuk kamar," bentaknya. Arga berdiri kaku, air mata mengalir di pipinya, tubuh kecilnya gemetar. Melihat anakku seperti itu, ada sesuatu yang retak di dalam diriku. Ketakutan yang selama ini menahanku berubah menjadi kemarahan dan keberanian yang nekat. "Jangan teriak di depan anak," kataku dengan suara bergetar tapi tegas. Bagas menatapku, terkejut, mungkin tidak menyangka aku berani membalas. "Kamu melawan sekarang," katanya sinis. Ia mendorongku lagi. Kali ini aku jatuh tersungkur.
lututku menghantam lantai, rasa sakitnya menjalar hingga ke tulang. Arga berlari menghampiriku, memeluk bahuku, "Ibu, bangun, ibu." Tangisnya pecah, suaranya parau, ia menoleh ke arah Bagas dengan mata penuh ketakutan dan kemarahan kecil yang belum ia pahami. Bagas justru semakin emosi, "Kamu ngajarin anak kamu jadi pembangkang." Aku memeluk Arga erat, tubuhku melindungi tubuh kecilnya, "Jangan sentuh anakku." Kalimat itu keluar begitu saja, spontan, tapi penuh tekad. Bagas terdiam sesaat, lalu menendang meja, barang-barang di atasnya berjatuhan, suara pecah dan benturan memenuhi ruangan. "Pergi dari rumah ini," teriaknya, "kalau kamu tidak mau nurut." Aku menatapnya, napasku tersengal, Arga masih dalam pelukanku, tangannya mencengkeram bajuku kuat-kuat. "Baik," kataku pelan. Satu kata itu seolah menghentikan waktu. Bagas menatapku dengan mata membelalak. "Apa?" katanya. Aku berdiri perlahan. Meski lututku sakit, aku bawa anakku pergi. Bagas tertawa keras, tawa yang penuh ejekan. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?" Aku menelan ludah. Jantungku berdegup kencang. Tapi aku tahu, jika aku mundur sekarang, aku mungkin tidak akan pernah punya keberanian ini lagi. Aku masuk ke kamar, mengambil tas kecil, memasukkan beberapa pakaian Arga dan dokumen penting yang kusimpan diam-diam selama ini. Arga berdiri di dekat pintu, menatapku dengan mata penuh tanya. "Kita mau kemana, Bu?" tanyanya lirih. "Ke tempat yang aman," jawabku sambil tersenyum tipis. Bagas mengikuti kami ke kamar. Wajahnya berubah antara marah dan bingung. "Kamu jangan bikin drama." Aku tidak menjawab. Aku terus memasukkan barang. Tanganku gemetar tapi hatiku terasa aneh. Seperti ada beban yang mulai terangkat meski ketakutan masih besar. Saat aku hendak keluar kamar, Bagas menarik tasku. "Kamu tidak boleh pergi." Aku menahan napas, lalu berkata dengan suara yang bergetar tapi jelas, "Aku sudah cukup." Kalimat itu membuat tangannya melemah sesaat. Aku memanfaatkan momen itu untuk menarik tas dan menggenggam tangan Arga. Kami melangkah ke pintu. Bagas berdiri terpaku, mungkin tidak menyangka aku benar-benar akan pergi. Saat pintu tertutup di belakang kami, aku mendengar teriakannya, tapi aku tidak menoleh. Air mata mengalir deras, tapi langkah kakiku terus maju. Di luar, matahari pagi menyinari gang sempit itu. Dunia terasa asing tapi juga penuh kemungkinan. Aku menggenggam tangan Arga erat. Ia menatapku, "Ibu, kita aman." Aku mengangguk sambil menangis. "Iya, Nak, kami menuju rumah Bu Sari, tetangga yang kemarin menawarkan bantuan." Ketika ia membuka pintu dan melihat kondisi kami, ia langsung memelukku tanpa banyak tanya. "Masuk, yuk," katanya. Di dalam rumah itu, aku akhirnya bisa menangis sepuasnya, menceritakan semuanya. Bu Sari mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk Arga dan berkata bahwa ia aman di sini. Hari itu, aku memutuskan untuk pulang ke kampung bersama Arga. Bu Sari membantu menghubungi ibuku, dan sore itu kami berangkat dengan bus kecil, meninggalkan rumah yang penuh luka. Di perjalanan, Arga tertidur di pangkuanku. Wajahnya terlihat lebih tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku menatap keluar jendela. Air mata jatuh perlahan. Aku tidak tahu apa yang menanti di depan. Tapi satu hal pasti, aku telah memilih keselamatan. Bukan hanya untukku, tapi untuk anakku. Tahap ini adalah titik balik. Saat ketakutan dikalahkan oleh cinta seorang ibu, dan keputusan yang selama ini kutunda akhirnya diambil, meski dengan risiko yang besar. Perjalanan menuju kampung terasa panjang. Meski jarak sebenarnya tidak sejauh itu, bus kecil melaju pelan melewati jalanan berkelok, suara mesinnya berdengung konstan, seolah menenangkan pikiranku yang masih kacau. Arga tertidur di pangkuanku, napasnya teratur. Wajahnya terlihat lebih damai dibanding hari-hari terakhir di rumah itu. Sesekali aku mengusap rambutnya, memastikan ia benar-benar di sini,
bersamaku, aman untuk sementara waktu. Saat kami tiba di kampung menjelang maghrib, ibuku sudah menunggu di depan rumah. Tubuhnya yang mulai renta tampak bergetar ketika melihatku turun dari bas sambil menggandeng Arga. Tanpa banyak kata, ia memelukku erat, tangisku pecah lagi di bahunya. Semua beban yang selama ini ku pendam tumpah dalam satu pelukan itu. Masuk dulu, nak, kata ibu dengan suara bergetar. Malam pertama di rumah ibu terasa asing sekaligus hangat. Rumah kayu sederhana itu menyimpan banyak kenangan masa kecilku. Suara jangkrik terdengar jelas. Tidak ada bentakan, tidak ada suara barang dibanting. Hanya keheningan yang menenangkan. Arga tidur nyenyak di kasur tipis, tanpa terbangun oleh mimpi buruk. Aku duduk di sampingnya lama sekali, bersyukur atas hal kecil itu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, ponsel ibu berdering berkali-kali. Nomor Bagas, aku bisa menebaknya tanpa melihat layar. Ibu menatapku dengan cemas. Angkat atau tidak? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Jangan, Bu. Telepon itu berhenti, lalu berganti pesan. 1, 2, 10, isinya campur aduk, marah, ancaman, lalu berubah menjadi rayuan, minta maaf, berjanji berubah. Aku membaca sekilas dan menghentikan diri sebelum hatiku goyah. Hari-hari berikutnya diisi dengan adaptasi. Aku membantu ibu di dapur, membersihkan rumah, sesekali ikut ke kebun kecil di belakang rumah. Tubuhku lelah, tapi pikiranku sedikit lebih ringan, setidaknya untuk sementara. Namun konsekuensi dari keputusanku mulai terasa. Uang simpananku hampir habis. Aku tidak punya pekerjaan tetap, hanya mengandalkan bantuan ibu yang penghasilannya juga pas-pasan. Aku mulai merasa bersalah, bukan pada Bagas, tapi pada ibu dan Arga. Aku merasa menjadi beban, meski ibu selalu berkata sebaliknya. Yang penting kamu dan anakmu selamat, kata ibu suatu sore. Aku mengangguk. Tapi kegelisahan tetap ada. Arga mulai sekolah di kampung. Hari pertama ia terlihat gugup. Tangannya menggenggam bajuku sebelum masuk kelas. Ibu di sini, nak, bisikku. Ia mengangguk dan masuk perlahan. Aku menunggu di luar dengan jantung berdebar. Takut ia masih menyimpan trauma. Takut ia tidak bisa beradaptasi. Syukurnya, Arga perlahan mulai tersenyum lagi. Ia bercerita tentang teman barunya, tentang guru yang baik. Meski sesekali ia masih terdiam jika mendengar suara keras, aku tahu lukanya belum sepenuhnya sembuh. Suatu malam, ketika Arga sudah tidur, ibu duduk di sampingku, wajahnya serius. Bagas datang ke kampung sore tadi, katanya pelan. Jantungku serasa jatuh, napasku tercekat. Dia tanya ke tetangga, tapi ibu bilang kamu tidak di sini. Aku menunduk. Ketakutan yang sempat mereda kembali datang. Aku tahu, kepergianku bukan akhir dari segalanya. Ibu menggenggam tanganku. Kamu tidak salah. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena dipukul, melainkan karena rasa takut akan masa depan yang belum jelas. Hari berikutnya, Bagas benar-benar datang ke rumah. Aku sedang menjemur pakaian ketika melihat sosoknya di depan pagar. Wajahnya terlihat berbeda, lebih kurus, matanya merah, entah karena marah atau lelah. Ayo kita pulang, katanya tanpa basa-basi. Aku berdiri terpaku, ibu keluar dari rumah, berdiri di sampingku. Dia tidak mau, kata ibu tegas. Bagas menatap ibu dengan kesal. Ini urusan rumah tangga saya. Dan ini rumah saya, balas ibu dengan suara tenang tapi kokoh. Bagas menoleh ke arahku, matanya melunak sesaat. Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku janji berubah. Janji itu terdengar kosong. Aku sudah terlalu sering mendengarnya, hanya kali ini tanpa tamparan di awal. Aku menarik napas dalam. Aku tidak mau kembali, Mas. Bagas terdiam, lalu wajahnya berubah. Kamu mau hidup susah di sini? Aku mengangguk. Lebih baik susah tapi aman. Kata-kata itu membuatnya tersentak. Mungkin ia tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Ia pergi dengan marah. Mengancam akan mengambil Arga.
Ancaman itu membuat kakiku lemas, tapi ibu segera memelukku. "Tenang, kita cari jalan," katanya. Sejak hari itu, aku mulai mencari cara untuk mandiri. Aku menerima pesanan kue kecil-kecilan dari tetangga, membantu ibu menjahit, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Meski sedikit, setiap rupiah terasa berharga karena itu hasil jerih payahku sendiri. Aku juga mulai mencari informasi tentang perlindungan hukum, tentang hak asuh anak, tentang bagaimana melindungi diri dari kekerasan. Hal-hal yang dulu terasa jauh, kini menjadi kebutuhan. Malam-malam masih berat. Aku sering terbangun karena mimpi buruk, teringat wajah Bagas yang marah, suara bentakan. Tapi setiap kali aku melihat Arga tidur dengan tenang, aku tahu aku tidak boleh menyerah. Tahap ini adalah tentang menghadapi konsekuensi dari keberanian, tentang hidup yang tidak serta-merta menjadi mudah setelah pergi, tapi juga tentang langkah-langkah kecil menuju kebebasan dan harga diri. Beberapa minggu berlalu sejak kedatangan Bagas ke kampung, hari-hari tetap berjalan dengan ritme sederhana. Pagi membantu ibu, siang mengurus Arga, sore menerima pesanan kecil, malam mencoba beristirahat meski pikiran sering melayang. Aku mulai terbiasa dengan kelelahan yang jujur, lelah karena bekerja, bukan lelah karena takut. Namun ketenangan itu kembali diuji ketika suatu pagi aku dipanggil ke balai desa. Ketua RT ingin berbicara denganku. Katanya ada urusan penting. Jantungku berdegup kencang sepanjang jalan menuju balai desa. Firasat buruk kembali muncul. Di sana sudah ada beberapa orang, termasuk seorang perangkat desa dan seorang ibu dari Lembaga Perlindungan Perempuan yang dihubungi oleh Bu Sari, tetangga lamaku. Ternyata setelah aku pergi, Bu Sari melaporkan apa yang ia lihat dan dengar, tentang lebam di tubuhku, tentang tangisan Arga, tentang kekerasan yang sering terjadi. Aku duduk dengan tangan gemetar, merasa telanjang di hadapan orang-orang ini, tapi juga merasa ada beban yang sedikit terangkat, karena untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian memikul cerita ini. Ibu dari lembaga itu berbicara lembut. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah tanggaku. Aku menarik napas panjang, lalu mulai bercerita, suaraku bergetar. Air mata mengalir, tapi aku tidak berhenti. Aku ceritakan tentang paket 5.000, tentang tamparan, dorongan, ancaman, tentang Arga yang menangis dan ketakutan. Ruangan itu sunyi, beberapa orang menunduk, Ketua RT menghela napas panjang. "Ini tidak bisa dibiarkan," katanya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagiku, itu seperti pengakuan bahwa apa yang kualami nyata, bahwa aku tidak berlebihan, tidak lebay, tidak salah. Aku diberi pilihan, melapor secara resmi atau meminta mediasi. Aku tahu mediasi berarti duduk berhadapan lagi dengan Bagas, mendengar janji-janji yang mungkin akan terulang. Sementara melapor berarti proses panjang dan penuh tekanan. Aku meminta waktu untuk berpikir. Sore itu, aku pulang dengan kepala penuh. Arga menyambutku dengan senyum kecil. Ia menunjukkan gambar rumah yang ia buat di sekolah. Di samping rumah itu ada gambar aku dan neneknya. Tidak ada ayah di sana. Hatiku perih, tapi juga sadar, anakku sudah memilih rasa amannya sendiri. Malamnya, Arga bertanya pelan, "Ibu, ayah jahat ya?" Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau yang perlahan menusuk. "Ayah sedang sakit hatinya, Nak," jawabku akhirnya. Arga mengangguk, lalu berkata, "Aku takut kalau ayah marah lagi." Aku memeluknya erat. Ibu tidak akan biarkan itu terjadi. Janji itu kali ini terasa lebih nyata. Beberapa hari kemudian, Bagas datang lagi ke kampung. Kali ini dengan wajah berbeda. Tidak langsung marah, tidak langsung mengancam. Ia datang bersama seorang pamannya, meminta bertemu untuk mediasi. Aku gemetar saat melihatnya. Tubuhku bereaksi lebih dulu sebelum pikiranku. Tanganku dingin, napasku pendek. Ibu menggenggam tanganku, memberi kekuatan. Pertemuan itu diadakan di balai desa, di hadapan perangkat desa dan perwakilan lembaga. Bagas duduk di seberangku, matanya sesekali menatapku, lalu berpaling. Ia mulai berbicara, mengakui kesalahannya, meminta maaf,
berjanji berubah. Suaranya terdengar rendah dan penuh penyesalan, setidaknya di permukaan. Saat giliranku berbicara, aku berdiri, lututku lemas, tapi aku tetap berdiri. Aku berkata bahwa aku lelah, bahwa aku takut, bahwa aku dan anakku butuh rasa aman, bukan janji. Bagas menyela, aku tidak akan pukul lagi. Aku menatapnya, lalu berkata dengan suara yang pelan tapi jelas, kamu sudah melakukannya, dan itu cukup untuk membuatku pergi. Ruangan itu kembali sunyi, pamannya Bagas menghela napas, perangkat desa saling pandang. Aku menyampaikan keputusanku. Aku tidak ingin kembali. Aku ingin fokus membesarkan anakku. Aku tidak melarang Bagas bertemu Arga, tapi dengan syarat yang jelas dan aman. Bagas terlihat terpukul. Mungkin untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Setelah pertemuan itu, aku merasa lelah luar biasa, seperti baru saja menyelesaikan perang panjang. Tubuhku gemetar, tapi hatiku sedikit lebih ringan. Hari-hari berikutnya diisi dengan proses administratif, mengurus surat keterangan, berkonsultasi tentang hak asuh. Semua terasa rumit dan melelahkan, tapi setiap langkah membuatku merasa lebih berdaya. Arga perlahan berubah. Ia mulai berani tertawa lagi, bermain dengan teman-temannya. Meski sesekali ia masih bertanya apakah ayahnya akan marah. Setiap kali itu terjadi, aku menjawab dengan jujur dan lembut, tanpa menanamkan kebencian, tapi juga tanpa menutupi kebenaran. Suatu sore, aku duduk di teras rumah ibu, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Aku menyadari sesuatu, luka di pipiku sudah lama hilang, tapi bekasnya di hati masih ada, dan mungkin akan tinggal lama. Namun aku juga sadar, luka itu tidak lagi mengendalikan hidupku. Aku mulai berani bermimpi lagi. Mimpi sederhana, punya usaha kecil sendiri, menyekolahkan Arga setinggi mungkin, hidup tenang tanpa rasa takut. Tahap ini bukan tentang balas dendam atau kemenangan besar, tapi tentang menghadapi kebenaran, berdiri di hadapan masa lalu, dan berkata cukup, tentang keberanian yang lahir bukan karena aku tidak takut, tapi karena aku memilih melindungi anakku meski takut. Waktu berjalan pelan tapi pasti, hari-hari di kampung mulai membentuk ritme baru yang perlahan terasa normal. Pagi hari aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, aroma nasi hangat dan teh manis mengisi dapur kecil. Arga bangun dengan wajah yang kini lebih sering tersenyum, tidak lagi terlonjak setiap kali mendengar suara pintu. Aku mulai terbiasa dengan hidup tanpa ketakutan. Meski bayangan masa lalu masih sering datang di sela-sela malam, aku belajar menerima bahwa pemulihan tidak selalu lurus. Ada hari-hari ketika aku kuat, ada hari-hari ketika aku rapuh, dan itu tidak apa-apa. Usaha kecilku mulai berkembang perlahan, pesanan kue bertambah, dari tetangga ke tetangga, lalu ke acara kecil di kampung. Setiap kali menerima uang hasil jerih payah sendiri, dadaku terasa hangat, bukan karena jumlahnya besar, tapi karena aku tahu, aku bisa bertahan. Ibu sering menatapku dengan bangga, tanpa banyak kata, sorot matanya sudah cukup memberi kekuatan. Arga juga berubah. Di sekolah ia mulai aktif, gurunya bercerita bahwa ia kini berani mengangkat tangan dan bercerita di depan kelas. Suatu sore ia pulang dengan wajah cerah, membawa kertas gambar. Ibu lihat, katanya sambil menunjuk gambar rumah dengan matahari besar di atasnya. Rumah kita, tanyaku. Iya, rumah aman, jawabnya polos. Kalimat itu membuat air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan air mata luka, melainkan air mata syukur. Hubunganku dengan Bagas berjalan dengan batas yang jelas. Pertemuan dengan Arga dilakukan di tempat yang disepakati dan diawasi. Aku masih merasa cemas setiap kali itu terjadi. Tapi aku belajar menghadapi rasa takutku, bukan lari darinya. Bagas terlihat lebih pendiam, lebih hati-hati. Entah karena penyesalan atau karena ia tahu batas kini telah ditegakkan. Suatu hari, setelah pertemuan itu, Bagas berkata pelan padaku, aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya lama, hatiku tidak lagi bergetar seperti dulu.
Aku tidak menjawab dengan kemarahan, juga tidak dengan harapan palsu. Aku hanya berkata, yang terpenting sekarang anak kita aman. Kalimat itu bukan pengampunan penuh, tapi sebuah penegasan bahwa pusat hidupku telah berubah. Malam-malam yang dulu dipenuhi tangis kini berganti dengan kelelahan yang wajar. Aku sering tertidur lebih cepat, ditemani suara napas Arga yang tenang. Mimpi buruk masih datang sesekali, tapi aku sudah tahu caranya menenangkan diri, menarik napas, mengingatkan diri bahwa aku sudah keluar dari sana. Aku juga belajar memaafkan diriku sendiri, memaafkan diriku yang dulu bertahan terlalu lama, yang terlalu sering diam, yang terlalu sering menyalahkan diri. Aku sadar, aku tidak lemah. Aku hanya bertahan dengan cara yang aku tahu saat itu. Suatu sore, aku duduk di depan rumah bersama ibu, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah. "Kamu sudah jauh lebih kuat," kata ibu pelan. Aku tersenyum. "Mungkin bukan kuat, Bu, tapi berani." Ibu mengangguk. "Itu juga kekuatan." Aku menatap Arga yang sedang bermain di halaman. Tawanya pecah, lepas, tanpa beban. Pemandangan itu menjadi pengingat terbesarku bahwa keputusanku dulu adalah keputusan yang benar. Paket Rp5.000 itu masih teringat jelas di kepalaku. Benda kecil yang menjadi awal dari semuanya. Dari kekerasan, dari keberanian, dari perubahan besar dalam hidupku. Aku tidak lagi melihatnya sebagai sumber luka semata, tapi sebagai titik balik. Kini aku tahu, kekerasan tidak pernah dibenarkan, sekecil apapun alasannya, dan diam bukanlah bentuk kesabaran jika yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan masa depan anak. Cerita ini bukan tentang seorang istri yang kalah, tapi tentang seorang ibu yang bangkit, tentang seorang anak yang diselamatkan dari lingkaran ketakutan, dan tentang harapan yang tumbuh perlahan dari luka yang dalam. Jika kamu adalah seseorang yang sedang berada di posisi seperti aku dulu, ketahuilah satu hal, kamu tidak sendirian, dan kamu layak hidup tanpa rasa takut. Di rumah kecil di kampung ini, aku memulai hidup baru, bukan tanpa luka, tapi dengan keberanian, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa merdeka.